Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik para jamaah sekalian, para takmir dan peserta kajian takmir jilid ketiga kesempatan kali ini, kita masuk pada sesi yang ketiga, melanjutkan pembahasan keutamaan puasa dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita lanjut hadis yang pertama, nomor 1215. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajiz bihi. Wa siyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat ya, halaman 552. Jangan ada yang bingung-bingung lagi. Diberi tanda loh, ini wonten niki loh. Tanda ini dipakai itu, tanda itu. Bukan dipotong tandanya. Nah. Tandanya dipakai. Pon. Kadang ada fasilitas yang mudah kita persulit. Ada yang minum teh kotak sudah tahu lubangnya di situ, masih lubangi lagi. Oh, enggak pak, dia gigit lagi di lubang yang lainnya. Ya saya cuma minum di pesantren, jadi saya ini bukan dulu 1-2 kali di situ terus nih. Apa orang paham gitu, cuma di ada yang mudah jangan persulit gitu. Ada yang mudah jangan persulit, itu ibadah juga sama. Ada yang mudah jangan tambah-tambah sulit. Allah berfirman, beri keterangan kalau Allah berfirman dalam hadis. Hadis ini kan ada hadis nih, terus Allah berfirman, itu istilahnya disebut dengan hadis qudsi. Beri keterangan, ini hadis qudsi. Ada Allah berfirman, itu hadis qudsi. Qudsi bukan kursi ya. Hadis qudsi. Qudsi itu suci. Disebut hadis qudsi dikarenakan itu adalah firman Allah, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu namanya hadits qudsi. Lafaz dari Nabi, makna dari Allah. Sedangkan kalau Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Sehingga kita tidak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran, nggak bisa. Ya, nggak bisa semau kita buka Al-Quran terus kita tafsirkan sendiri, tidak bisa. Karena lafaz maknanya saking Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah. Maka butuh wahyu untuk nafsirkan Al-Quran. Butuh sabda Rasul nantinya, kalau tidak jelas ayat demi ayat, ayat per ayat, ayat dan ayat, maka kita pakai hadis.
Itu wahyu. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, itu namanya apa? Hadis qudsi. Ya, Allah berfirman. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Nah, itu namanya hadis qudsi. Kullu amal ibnu Adam lahu ilas siyam. Semua amalan manusia, anak Adam adalah untuknya, untuk manusia itu amalan semuanya. Ilas siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, aku sendiri yang nanti akan membalasnya. Puasa untukku, aku akan mengganjarnya, aku akan membalasnya. Lalu disebutkan ada pada puasa, wasyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian sedang puasa, maka janganlah ia berkata kotor. Jangan juga mudah bertengkar, tukaran. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Jika salah seorang itu mencelanya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi. Situ terjemahkan apa? Mengajaknya berkelahi. Kalau ada di kitab lain terjemahkan membunuhnya, keliru terjemahannya. Walaupun secara bahasa artinya qatalahu, ya. Kalau qatala itu membunuh. Jadi bukan nantang membunuh, namun ngajak berkelahi. Faliyakul, maka katakanlah ini shaimun, saya sedang puasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu di tangan Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak misek atau minyak kasturi. Lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan yang mereka alami. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan yang mereka alami, yaitu kebahagiaannya yang pertama, iza aftara fariha bi fitrihi. Jika dia buka puasa, dia senang sekali dengan puasanya, dengan bukanya. Wa iza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan apabila ia bertemu Rabbnya, bertemu Allah, ia berbahagia juga dengan amalan puasanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya lafaz Bukhari. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karenaku, yaitu karena Allah. Asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku nantinya akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal. Juga riwayat yang lain menyebutkan lagi, lihat di halaman berikutnya, dalam riwayat Muslim disebutkan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal. Dan ini nanti akan dilipat gandakan sampai 700 ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Satu dibalas 10. Ya. Bisa dilipat gandakan lagi sampai 700. Kalau Allah Ta'ala, Allah itu berfirman, berarti hadis apa? Qudsi. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, aku nanti yang akan membalasnya.
yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Aku nantinya akan membalasnya, dia itu meninggalkan syahwatnya, makannya itu karenaku. Lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika dia itu berbuka. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika dia itu berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu fihi atyabu indallahi min rihil mis, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari beberapa riwayat tadi. Yang pertama, keistimewaan amalan puasa. Yaitu Allah sendiri yang membalasnya. Keistimewaan amalan puasa, yaitu Allah sendiri yang membalasnya. Jadi amalan puasa keistimewaannya beda dengan amalan yang lainnya. Allah katakan sendiri, amalan puasa untukku. Amalan puasa untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau amalan yang lainnya Allah serahkan kepada manusia. Namun ini khusus amalan puasa, Allah sendiri yang nanti akan balas. Nah, ini perlu diketahui apa rahasianya kok jadi super istimewa amalan puasa. Karena memang kalau khususnya puasa sunnah nih, puasa sunnah itu jadi amalan yang rahasia antara kita dengan Allah. Kita puasa atau tidak, kalau untuk puasa sunnah nggak perlu ada yang tahu. Iya toh? Nggak perlu ada yang tahu kalau kita itu puasa sunnah. Maka kita diam saja, pokoknya nggak makan, nggak minum, orang kan nggak tahu aktivitas kita puasa. Makanya dengan alasan seperti inilah sampai dikatakan amalan puasa itu Allah sendiri yang balas. Ya, Allah sendiri yang balas dibandingkan dengan amalan yang lainnya. Karena ini jadi amalan rahasia. Maka faedah yang kedua, khusus puasa sunnah jadikanlah amalan rahasia. Khusus puasa sunnah jadikanlah amalan rahasia. Maka kalau menjadikan rahasia Bapak sekalian kalau jenengan diundang makan, ini lagi puasa Kemis misalnya, diundang makan, traktir. Kita mau puasa tetap sebenarnya, namun kita takut amalan ini diketahui oleh orang lain. Karena kalau Senin Kemis orang tahu nantinya kita punya kebiasaan puasa. Maka para ulama ada yang memilih agar ini jadi amalan rahasia, mendingan jenengan batalkan. Tujuannya bukan karena ini, sebenarnya faktornya karena sekedar untuk menyenangkan orang lain. Namun faktor utamanya juga ingin jadikan amalan tadi amalan rahasia. Ini berat sekali kalau lo jadikan rahasia loh. Kita itu senangnya itu pamer. Ya kan? Wah, aku lagi puasa. Wes. Ya. Dia ingin, walaupun mengatakan seperti itu nggak masalah sebenarnya. Jenengan itu memang amalan hati. Namun supaya seterusnya itu amalan ini terjaga. Oh, ini bapak ini nggak punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Oh, ini sekarang nggak puasa. Namun kalau setiap ini terus, nah, orang-orang akan tahu. Mendingan itu jadikan amalan rahasia.
Sehingga sewaktu-waktu jenengan itu bisa batalkan. Dan asalnya untuk puasa sunnah bebas kita batalkan. Karena sifat amalannya fleksibel. Dan ini nggak perlu ganti juga. Rasul SAW kalau belum makan di pagi hari, beliau lanjut dengan puasa sunnah. Niatannya baru pagi hari. Ya, niatannya baru pagi hari. Dari subuh tadi sampai jam 8, ini belum makan apa-apa. Belum ada sarapan yang masuk. Kopi pun belum, apalagi rokok. Ya, pokoknya singgung terus men. Tersinggung ya tersinggung, apa masalah. Ya, siapa suruh ngaji? Resiko ngaji ya harus tersinggung. Iya. Jadi jangan ada yang protes saya nanti, Ustaz kok singgung saya terus. Siapa singgung jenengan aja yang tersinggung. Lihat, tadi sampai mana tadi? Jadi jam 4 tadi subuh belum makan sampai jam 8. Boleh jenengan lanjut puasa sunnah terus sampai maghrib. Atau sebaliknya, ini kita sudah puasa. Ya, sudah puasa. Rasulullah SAW pernah mengalami seperti itu. Istrinya beritahu, tadi ada yang barusan bawa makanan. Rasul lihat makanannya. Sudahlah saya batalkan puasa saja. Sudahlah saya batalkan puasa saja. Menunjukkan apa? Boleh batalkan puasa sunnah. Ada yang mungkin nyawal. Itu paling sering itu syawalan itu biasanya. Ya, paling sering ada syawalan. Manten banyak nggak, Pak? Nah, ada manten. Wah, ini wes puasa ini. Ada yang lagi mau traktir lagi. Aduh, ini kepiye. Maka kalau jenengan mau tahu cara untuk mudah puasa Syawal, ya, mungkin dilakukan paling gampang paling awal. Ya, paling gampang paling awal. Kalau mau itu lepas dari tuntutan puasa sunnah. Namun kalau berat karena undangannya banyak awal ya, dibanding akhir ya sudah akhir diundur. Namun intinya kalau puasa sunnah boleh dibatalkan di tengah-tengah. Ya, puasa sunnah boleh dibatalkan di tengah-tengah. Ingat, sifat ibadah sunnah beda dengan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib super ketat. Sholat wajib mesti berdiri, walaupun jenengan pengen duduk. Kalau mampu berdiri harus berdiri. Nggak boleh, saya malas. Kalau malas nggak bisa, kecuali sakit. Nggak bisa berdiri baru beralih duduk. Namun kalau sholat sunnah, lagi malas pun, lagi rajin pun, silahkan duduk nggak masalah. Namun yang jelas pahala berdiri lebih besar daripada pahala duduk. Sifat puasa atau ibadah sunnah lebih fleksibel. Istilah para ulama lebih ausa. Ausa lebih lapang, lebih luas, kita dipermudah. Ya, ini dikatakan oleh Imam As-Suyuti dan ulama yang lainnya. Ya, dikatakan bahwasanya ibadah sunnah itu lebih fleksibel dibandingkan ibadah wajib. Jadi bisa melakukan seperti itu. Contoh, kita sedang sholat sunnah. Tamu hadir. Assalamualaikum. Boleh nggak batalkan? Boleh. Namun kalau sholat wajib tidak. Kalau sholat sunnah boleh. Ada orang tua manggil anaknya. Ya, kita dipanggil oleh orang tua. Bahkan disuruh batalkan lebih bagus. Ada kisah dari Juraij. Seorang anak dulu dipanggil oleh ibunya dan dia ketika itu bingung. Saya mau lanjut sholat atau tidak? Padahal lagi sunnah ini. Mana yang lebih wajib? Panggilan orang tua ataukah tadi sholat sunnah tadi? Panggilan orang tua. Dia tidak paham hal ini, dia lanjutkan. Dipanggil 2 kali lagi, dia lanjutkan sholat. Tidak batalkan, dipanggil ketiga kalinya, dia lanjutkan sholat. Akhirnya ibunya doakan, sebelum kamu mati nanti kamu akan lihat wajah wanita pelacur. Ingat, doa ibunya bukan kamu nanti ketabrak mobil di jalan, bukan. Dia doanya bukan mati, namun doanya apa? Kamu nanti akan melihat wajah wanita
pelacur. Ini suatu aib di masa silam. Dia kena kasus. Kasusnya dituduh selingkuh. Padahal dia itu takmir masjid. Gampangnya kayak gitu. Dia itu takmir masjid. Namun difitnah. Karena ada wanita yang gagal untuk menarik hatinya, untuk bercinta. Maka wanita ini main dengan pengembala kambing. Akhirnya hamil. Ketika punya anak, raja tanya pada wanita ini, siapa ngambil kamu? Dia bilang, si Juraij. Orang-orang pada heran, Juraij yang jadi takmir masjid itu? Iya. Di demo akhirnya. Di demo. Sama dengan kita juga kan. Takmir selingkuh. Ingin dilengserkan kan? Iya. Datang, kemudian warga datang semuanya, raja datang. Panggil, mana Juraij? Ditarik dia. Dibawa, diarak di hadapan warga, masjidnya dihancurkan. Masjidnya dihancurkan, hancur lebur. Padahal baru fitnah ini. Belum benar nih loh, baru fitnah. Bawalah si Juraij, dan ketika itu warga tonton, wanita pelacur juga ada yang nonton. Juraij lewat senyum-senyum di hadapan wanita-wanita itu. Senyumnya bukan lihat ayu, bukan. Namun dia ingat, ini doa ibu saya dulu. Ibunya doakan tadi apa? Ketemu wanita pelacur. Melihat wanita pelacur. Tadi betul lewat dia tadi. Dia tahu ini doa ibunya terkabul. Berarti yang tadi dia lakukan benar atau salah? Salah. Salahnya kenapa? Tidak memenuhi panggilan ibu. Ya, tidak memenuhi panggilan simboknya dibandingkan dengan sholat sunnah. Dia lebih pentingkan sholat sunnah. Maka ada ibadah wajib yang mesti kita dahulukan. Ada sesuatu yang wajib yang mesti kita dahulukan. Ini mesti timbang-timbang. Ini saya pilih ini ataukah ini. Saya pilih ngaji ataukah milih. Ini orang tua saya lagi sakit saya rawat. Mana yang dipilih? Orang tua lagi sakit dirawat. Ngaji mungkin bisa dia tunda. Sama seperti ibu-ibu juga tanya, saya mau pergi ngaji. Ustadz, saya mau pergi ngaji. Ataukah saya di rumah karena suami saya perintahkan saya di rumah. Wajibnya di rumah. Terus kalau wanita ini ngaji gimana? Cari sarana yang lainnya. Pokoknya masih tetap bisa ngaji walaupun dari rumah. Apalagi sudah ada kecanggihan teknologi saat ini. Nah, sampailah tadi si Juraij di hadapan raja. Raja kemudian selidiki dia. Tanya, kamu ini katanya hamili. Ya, wanita tadi sekarang punya anak. Terus si Juraij ya kaget dengan tuduhan ini. Apa-apaan saya dituduh seperti ini? Kemudian Juraij cuma butuh satu bukti. Bawa anak itu ke sini. Anak yang baru saja lahir. Anak yang baru saja lahir bawa ke sini. Saya ingin tanya dia langsung. Kan asalnya nggak bisa ngomong. Nih, asalnya kan nggak bisa ngomong. Si Juraij datang dengan anak tadi, kemudian si Juraij tanya, man abuka? Siapa bapakmu le? Jawabannya apa? Itu pengembala kambing itu. Oh, terjawab dengan mukjizat dari anak ini. Karena ini mukjizat. Ini suatu kejadian yang luar biasa. Ya, ini kejadian yang luar biasa. Bayi bisa ngomong, menjawab pertanyaan dari Juraij. Ada bayi yang bisa ngomong. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua anak dalam kisah Juraij. Bukan anaknya Juraij. Ini fitnah baru lagi nanti. Anak dalam kisah Juraij. Yang ketiga anak dari tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisirnya Fir'aun, ya, itu Fir'aun itu saking kayanya untuk anaknya yang nyisir rambutnya ada pembantunya sendiri. Yang nyisir rambut namanya Masitoh. Masitoh itu punya putri, ya, dan itu masih kecil. Nanti ada 4 nanti kesimpulannya. Masitoh ini diuji lagi
dia ingin disiksa ketika itu, dan putrinya ini hibur ibunya, dan putrinya itu masih dalam omongan, belum bisa ngomong aslinya. Namun dia katakan pada ibunya, wahai ibuku, ya umma la takhaf, innaka alal haqqi. Wahai ibuku, engkau jangan takut, kamu itu berada di atas kebenaran. Tetap kuatkan imanmu. Maka ketika itu dia disiksa beserta dengan anaknya. Anaknya masih dalam omongan, tadi bisa ngomong. Itu anak yang ketiga. Anak yang keempat, dalam kisah Ashabul Ukhdud. Dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu yang ada dalam surat Al-Buruj. Al-Buruj juz 30. Di situ kisahnya panjang. Ada seorang pemuda yang ketika itu dia tetap mempertahankan imannya, sedangkan orang-orang yang tetap mempertahankan imannya semuanya disiksa oleh raja. Sebenarnya cuma gara-gara pemuda ini. Pemuda ini yang dia itu punya ilmu, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Dia selalu menyembuhkan, dia katakan ini karena Allah. Allah yang menyembuhkan, bukan dia. Dia ketika itu menyembuhkan temannya raja itu sembuh. Ada yang buta itu jadi sembuh. Dengan izin Allah semuanya. Dia katakan seperti itu. Lalu semuanya ada yang beriman kepada Allah. Tidak lagi beriman kepada raja. Akhirnya ketika itu pemuda ini dipanggil oleh raja, ingin disiksa. Sampai pemuda ini ikut agamanya raja. Nah ketika itu pemuda ini ingin dilempar dari gunung, ingin ditenggelamkan di laut, semuanya tidak berhasil. Yang ketiga dia itu minta pada raja, raja kamu ingin bunuh saya, kamu penuhi syarat saya. Syaratnya kamu lepaskan anak panah ketika ingin nembak saya. Lepaskan anak panah sambil menyebut Bismillah birabbil ghulam. Dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Dengan syarat seluruh rakyat yang ada kumpul di lapangan. Maka semua waktu itu kumpul, raja siap-siap untuk nembak pemuda ini. Dia baca tadi apa? Bismillah birabbil ghulam. Terbukti sampai panahnya itu kena dahinya langsung mati. Namun musibah besar yang terjadi. Semua rakyat yang hadir tahu yang benar pemuda ini. Wong dia tadi itu bisa mati cuma gara-gara panah dengan menyebut nama Allah. Semuanya akhirnya beriman. Semuanya akhirnya beriman. Lalu ketika itu raja marah. Dibuatlah parit besar. Ya. Dibuatlah parit besar. Siapa yang masih tetap beriman, lompat dalam api yang ada dalam parit ini. Wah, semuanya nggak mau ketika itu keluar dari agama yang sudah mereka pegang. Mereka semua siap mati. Semuanya itu siap mati. Ada seorang ibu bawa anak lagi, gendong anak yang masih dalam omongan juga. Nah, ketika itu anak ini siap-siap mau dilempar dengan ibunya. Anak ini sudah lihat wajah ibunya ini sudah ketakutan. Anaknya katakan sama seperti perkataan dari putrinya Masitoh tadi. Nah ketika itu dia katakan pada ibunya, ya ummah, janganlah takut wahai ibuku. La takhafi, janganlah takut, innaka alal haqqi. Engkau innaki alal haqqi. Engkau berada di atas kebenaran. Langsung dua-duanya itu lompat. Berarti ada 4 ya. 4 bayi. Yang itu semuanya bisa berbicara ketika masih bayi tadi. Yang pertama siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua kisah Juraij, anak dalam kisah Juraij. Yang ketiga Masitoh, putrinya Masitoh. Ya, kemudian yang keempat dalam kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud kayaknya ada dalam di sini, di tentang sabar itu. Halaman ini. Nah ini 36 sampai 39. Baca sendiri di rumah.
36 sampai 39. Nah, itu kisahnya di situ. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin kisah-kisahnya banyak. Ya, baca itu nanti sampaikan pada jamaah. Ini kayak gini loh. Iman itu perlu dijaga, tidak bisa ditukar. Iman itu perlu kita jaga, akidah itu perlu kita jaga. Nggak bisa ditukar dengan Indomie, nggak bisa ditukar dengan air bersih, ya, nggak bisa ditukar dengan bantuan uang. Iman itu mesti dijaga. Bawakan kisah-kisah semacam tadi biar kuat iman. Wong kamu baru dikasih Indomie saya sudah tukar agamamu. Ini tadi mau tukar agama dengan apa? Ini mau mati. Tetap mempertahankan iman. Ya, tetap ketika itu mempertahankan iman. Jadi iman itu perlu dijaga. Baik. Sekarang tadi faedah yang keberapa? 2. Apa tadi? Puasa sunnah, jadikanlah amalan rahasia. Tadi kita sampai singgung kisah Juraij yang seharusnya amalan sunnahnya itu dia batalkan karena tadi bertabrakan dengan yang wajib. Namun kalau kita bahas amalan sunnah tadi, baiknya amalan sunnah dijadikan amalan rahasia. Termasuk juga sholat sunnah. Makanya kadang Rasulullah SAW untuk sholat rawatib pun itu beliau jaga di rumah. Sholat rawatib, kalau bisa dilakukan di rumah, jaga di rumah. Kenapa jaga di rumah? Biar jadi amal rahasia. Penting seperti itu. Kemudian faedah yang ketiga, ini nggak apa-apa, ini nanti hadis-hadisnya nggak selesai nggak apa-apa. Yang penting faedah-faedahnya itu bisa dapat banyak. Faedah yang ketiga, puasa berfungsi sebagai perisai atau pelindung. Puasa sebagai perisai atau pelindung. Dan maksudnya ada 2 makna. Dan maksudnya ada 2 makna. 1, pelindung dari maksiat. Pelindung dari maksiat. 2, pelindung dari siksa neraka. Jadi 2 pengertian itu. Jadi maksudnya pelindung dari maksiat apa? Jenengan itu puasa sadar bahwasanya puasa saya tidak boleh lakukan maksiat-maksiat. Walaupun yang namanya maksiat tidak membatalkan puasa selama itu bukan pembatal puasa. Yang namanya maksiat itu tidak jadi pembatal puasa selama itu bukan pembatal puasa, namun menghancurkan pahala. Ini harus ingatkan sama jemaah ya. Namun menghancurkan pahala. Namun harusnya kalau puasanya benar, puasanya nanti akan jadi tameng, jadi perisai, jadi pelindung dia dari maksiat. Ah, saya mau puasa, saya ini puasa, mau lihat ini, ini nggak benar ini. Saya mau nyetel film yang ada situ, TV yang acara gosip-gosip, wah ini nggak benar nih, saya tinggalkan. Jadi sadar sendiri, bahwasanya puasanya tadi itu harus menghindarkan diri dari maksiat. Namun ingat tadi, ada maksiat yang lebih besar. Urutan maksiat ada yang lebih parah. Syirik jelas nomor 1. Setelah itu di bawahnya dosa besar. Namun dosa besar yang paling parah itu kalau meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Apa yang termasuk rukun Islam? Sholat. Maka yang paling parah dari rukun Islam kalau ditinggalkan, kalau syahadat jelas murtad. Namun kalau yang dia tinggalkan dari selain syahadat, yang paling parah itu kalau meninggalkan sholat. Jadi saya mohon Bapak Takmir tolong ingatkan jamaah sekali lagi, bahwasanya puasa kalau tidak sholat nggak manfaat. Puasa kalau tidak sholat puasanya jadi tidak manfaat.
Itu ditekankan. Biar nanti masjidnya penuh. Kok gitu sekali, kok takmirnya kejam sekali. Iya, mesti kejam-kejam dulu dalam masalah ini. Jenengan perhalus terus. Wah, orang masalah, sepenting sholat maghrib, ngisak tarweh. Ya sudah, yang lainnya mereka mudah-mudahan untuk tinggalkan. Harus ditekankan masalah ini. Sholat itu penting sekali. Maka jamaah harus ditekankan bahwasanya kalau kita itu tidak sholat, puasa jadi sia-sia. Kalau tidak sholat, puasa jadi sia-sia. Hadis yang paling gampang jenengan nanti bawakan. Rasul bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus amalannya. Ingat baik-baik ya. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus amalannya. Sholat asar berapa sholat berarti? Cuma satu sholat. Kalau dikatakan terhapus amalannya, sudah habis sia-sia amalan satu hari itu. Maka mereka akan takut. Wah, iya ya, satu amalan saya bisa menghapuskan. Ditinggalkan, satu sholat saya ditinggalkan, bisa menghapuskan amalan hari itu. Maka amalan puasanya bisa terhapus, amalan sodakonya hari itu bisa terhapus, amalan sholat tarawihnya yang sunnah juga bisa terhapus, amalan beri buka puasanya juga bisa terhapus, alias tidak mendapatkan pahala apa-apa. Butuh diingatkan seperti ini, biar masyarakat Gunung Kidul itu rajin sholat semuanya. Daripada dulu-dulu itu lihat masjid saja aduh kosong blong. Apalagi zuhur karo ngasar. Iya toh? Zuhur asar tuh blas. Padahal masjid itu nggak ada azan loh. Takmirnya sibuk. Ya, ada yang buruh ke Jogja, nggak ada yang gantikan juga di situ. Bu, kalau bisa tuh takmir itu punya pekerjaan di sekitar rumah saja. Ya, buka usaha sendiri. Ya cari usaha. Terus modalnya ya mikir dewe. Nambah mikir lagi nih. Ya, mudah-mudahan nanti dipikirkan Pak Nurdin, dipikirkan Pak Muji dari Saran saya itu seperti itu. Masjid itu beberapa masjid terbengkalai loh di sini kalau waktu siang-siang itu. Cuma ada maghrib ngisap tok. Jadi sekali lagi kita kembali balik wes. Balik tadi yang penting dijelaskan masalah sholat. Ini mudah-mudahan nanti dapat spanduk ini, tapi nanti spanduknya ada dua. Salah satu spanduk itu nanti isinya puasa kok ora sholat. Itu singkat aja kamu sia-sia. Mudah-mudahan sudah jadi nanti sore bisa dibagi. Ya, baik. Faedah yang berikutnya lagi, faedah keberapa? 4. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Namun puasa juga berusaha menjaga diri dari maksiat dan hal-hal yang sia-sia. Coba lihat di sini Rasul katakan, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus. Jangan sampai keluar kata-kata fahish, kata-kata kotor. Kalau saya katakan sini terjemahkan kata-kata saru.
Ya, karena fahish ini mengarah kepada kata-kata kotor yang lebih kepada kata-kata saru dalam pengertian ini mengarah kepada perzinaan. Kata-kata porno, kasarannya seperti itu. Ini dihindari. Rasul juga katakan di sini wala yaskhab. Juga tahan diri. Jangan keluar kata-kata kotor, kata-kata sia-sia. Di mana sia-sia yang dimasukkan sini kata-kata yang ngajak orang itu bertengkar. Yaskhab di sini ngajak orang lain itu tukaran, nantang. Maka emosi ketika itu ditahan, marah ketika itu butuh ditahan, amarahnya ketika itu butuh ditahan. Dan nggak boleh ada yang berpendapat bahwasanya sabar itu ada batasnya. Ini lagi marah besar ini. Akhirnya emosinya keluar juga besar. Harusnya kebalik, Pak. Harusnya apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Sehingga Allah pantas balas orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar pahalanya tak terhingga. Wong pahalanya saya tak terhingga, jenengan katakan sabar itu ada batas. Berarti memang nggak sabar. Karena dituntut seperti ini, puasa berarti bukan hanya nahan makan dan minum. Maka para ulama itu berulang kali katakan, siapa yang berpuasa cuma nahan makan dan minum, puasanya itu puasa orang rendahan. Ahwanus siyam tarkul akli wassara. Kata Nabi SAW, puasa orang yang biasa-biasa itu dia tinggalkan, cuma meninggalkan makan, minum saja. Dia cuma meninggalkan apa? Makan, minum saja. Maksiat jalan. Emosi gak mau ditahan. Dengan istri gak bisa sabar. Apalagi kenapa ini ditekankan kok jangan emosian, karena memang orang yang lapar itu cepat emosinya naik. Betul apa enggak? Makanya ditekankan di sini. Kenapa sampai kok dibahas nggak boleh marah, ya, nahan emosi? Kenapa? Karena orang kalau perut sudah kosong, yang di atas tuh meluap, pingin meletus, ada sedikit masalah marah, ada sedikit ini pingin keluar kata-kata kasar. Sehingga ditekankan memang ketika puasa untuk nahan marah. Maka faedah yang berikutnya yang keberapa? 5. Di saat puasa perlu melatih diri untuk menahan marah. Di saat puasa perlu melatih diri untuk menahan marah. Ini butuh melatih. Kalau yang nggak biasa, karena wataknya dari dulu seperti itu, perlu latih diri. Jangan katakan, wah saya karakternya kayak gitu. Karakter itu bisa diubah. Ya, karakter itu bisa diubah. Pelan-pelan butuh dilatih. Malah orang yang memang karakternya sejak dulu itu orangnya emosian, namun kalau dia belajar terus latih diri untuk nahan emosi, pahalanya lebih besar daripada orang yang dari sononya itu sudah memang orang yang santun, memang orangnya itu sabar. Namun kalau orang yang melatih diri itu pahalanya lebih besar, karena wah mau emosi nih tahan lagi, wah ini mau emosi tahan lagi. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya lagi yang keberapa? 6. Kalau kita tidak boleh marah, jangan juga memancing orang untuk marah. Karena tadi di dalam kalimat ini nantang ini. Kalau kita tidak boleh untuk marah atau diperintahkan menahan marah, jangan pula memancing orang untuk marah. Jangan mancing. Maka kalau kita memancing dia marah, kita minta maaf. Maaf tadi saya buat kamu agak emosi. Kita mengalah ketika itu, maaf. Kita yang salah berarti. Kemudian faedah yang berikutnya lagi,
dianjurkan mengucapkan saya sedang puasa. Kalau ada yang ingin mengajak berkelahi, atau ada yang ingin mengajak debat, kita disunahkan tadi ucapkan apa? Saya sedang puasa atau inni shaimun. Maaf, saya sedang puasa. Dan faedah yang berikutnya lagi, bau mulut. Orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah. Lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Digaris bawahi di sisi Allah tadi ya. Karena di dunia mulut jenengan kalau puasa tetap bau. Iya kan? Enggak usah ngomong ke orang lain, wah ini baunya ini seperti bau minyak kasturi. Ya, tetap ya mulutnya tetap bau kalau di dunia. Nah, ini jadi anjuran, hadis ini jadi anjuran sebagian ulama, baiknya tidak menghilangkan bau mulut. Jadi mulutnya tetap seperti itu saja baunya saat puasa. Jadi sebagian ulama itu katakan kalau sudah lewat zawal, artinya pas zuhur ke sana, itu baiknya tidak bersiwak. Apalagi gunakan pasta gigi. Kalau siwak itu cuma menggunakan hilangkan bau mulut saja. Namun yang jelas ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yang tepat tetap masih boleh menggunakan kayu siwak. Kayu siwak paham nggih? Ini kayu siwak, ini siwak, ini siwak. Pingin pakai kayak gini? Ya tuku. Kapan harus dikasih nih takmir-takmir nih, ngerti. Ini caranya pakainya gampang Bapak. Ini kalau yang belum biasa lihat ya. Ini asalnya kayak gini. Kemudian bagian kulit luarnya cuma dilepas saja. Digigit aja. Nanti dicopot, terus setelah itu gigit ininya. Nanti jadi kayak serabut-serabut kayak gini. Nah, ini digunakan untuk nyikat gitu. Ini mau makan pete, wah ya ampun, ini hilang bau mulutnya. Ya. Jengkol yang bau-bau pokoknya super bau, hilang ini dengan ini. Rokok juga sebenarnya. Tapi boleh ingatkan loh Bapak-bapak, orang Arab itu, kalau kita Indonesia itu di sini ini biasa bungkus rokok. Orang Arab itu di bagian kantong ini mereka sediakan satu kantong lagi. Bukan isinya rokok. Isinya tuh kayu siwak. Sampai raja juga kayak gitu. Jaga bau mulut. Sedikit-sedikit jalan, siwak. Bau mulutnya berubah, siwakan lagi. Jalan lagi, siwakan lagi. Ini harganya cuma 2 real. Kalau yang super bagus. Kalau yang murahannya 1 real saya. 1 real cuma 3.500. Ya, 3.500 bisa pakai 2 hari, 3 hari. Pokoknya sampai ini rasanya itu hilang, habis gitu. Ini kalau sudah habis potong lagi, sudah habis rasanya lagi potong lagi. Tinggal kecil sudah ganti yang lain. Pesan untuk tamir-tamir. Harus impor dari Arab ya. Stok di Jogja itu biasanya sedikit. Saya cari Jogja aja yang kasih yang murahan. Ya, di Jogja ya kasih kualitas biasa, kurang pas di ini. Ya. Kalian mau murahan-murahan Bapak-bapak? Ya nanti insya Allah. Kalau umroh nanti saya bawa pulang nanti. Mudah-mudahan tasnya cukup. Masalahnya figur tasnya loh. Wadah niki, yo tuku Pak ning Arab. Niki to. Ya tuku. Aslinya guru iki. Tak tuku. Itu. Balik ke kayu siwak, intinya siwak masih boleh saat puasa.
Namun yang dihindari jenengan gunakan pasta gigi. Fluoride-nya itu lebih pengaruh. Di samping memang bau mulutnya hilang total, ya memang nggak masalah di sini kalau kita bahas masalah tadi, karena ini baunya itu di sisi Allah nantinya. Namun karena pengaruhnya lebih kuat ke dalam. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, balik fil istinsyak illa antakuna so'iman. Seriuslah untuk masukkan hirup air ke dalam hidung. Kecuali kamu dalam keadaan puasa, sedikitkan untuk masukkan air yang dihirup. Karena ditakutkan nanti puasanya batal. Maka kumur-kumur juga semisal dengan ini. Kumur-kumur juga baiknya tidak terlalu banyak air. Boleh nggak berkumur-kumur? Boleh. Boleh nggak hirup air ketika wudhu? Boleh. Saat puasa? Boleh. Nggak masalah. Jadi kalau ada jamaah tanya, boleh nggak kumur-kumur? Sering ditanyakan kayak gitu. Boleh nggak hirup air ke hidung saat puasa? Boleh. Namun airnya dikurangi. Nggak terlalu banyak-banyak. Kalau banyaknya sengaja, puasanya batal kalau airnya itu masuk. Paham ya? Baik. Faedah yang berikutnya lagi. Yang keberapa? 9. Orang yang berpuasa saat buka memiliki 2 kebahagiaan. Memiliki 2 kebahagiaan. Maaf, tadi saat bukanya dihapus katanya. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kalimat saat bukanya itu dihapus. 1, bahagia ketika buka puasa. 1, bahagia ketika buka puasa. Termasuk juga ditulis lagi, termasuk saat sudah menjalani 1 bulan puasa. Maksudnya apa? Pas Idul Fitri. Termasuk juga bahagia saat Idul Fitri. Karena sama-sama maksudnya buka. Kita maghrib itu buka, Idul Fitri juga itu artinya buka. Fitri, kata fitri itu artinya buka puasa. Secara bahasa yang benar itu artinya buka puasa. Namun sebagian ulama bawa kata fitri itu ke fitrah. Aslinya fitri itu artinya buka puasa. Jadi kalau kita katakan Idul Fitri berarti perayaan buka puasa. Boleh nggak makan ketika Idul Fitri? Boleh. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Karena dalam harinya saya sudah dikatakan Idul Fitri, hari makan-makan, kasarannya kayak gitu. Maka nggak boleh ada yang puasa. Setelah tanggal 1 Syawal, tanggal 2 boleh nggak puasa? Boleh nggak? Boleh. Jangan bisa nyawal dari tanggal 2. Makanya ada yang disebut lebaran ketupat ya. Ya, ini sebenarnya tidak perlu. Ya, lebarannya cuma 1 kali saja Idul Fitri. Namun ini diyakini karena ada yang menjalani dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6. 7 puasa 6 hari berturut-turut. Memang itu bagus. Ya, memang itu bagus. Namun sekarang tradisi lebaran ketupat itu cuma lebarannya tok, orangnya nggak puasa. Iya kan? Nah, puasanya awalnya enggak. Yang ada cuma lebaran ketupat saja. Nah, itu yang keliru. Wong tujuan awalnya kayak gitu sebenarnya. Biar orang langsung setelah Idul Fitri langsung nyawal. Langsung puasa Syawal 6 hari. Baik, kita balik tadi. Yang pertama bahagia ketika buka puasa. Termasuk juga ketika Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu semua bahagia. Maka yang sering saya kritisi di sini, Idul Fitri itu baiknya tidak dijadikan hari bersedih. Kita kebanyakan itu sedih sekali ketika hari raya Idul Fitri. Ya karena maaf-maafan tadi sebenarnya.
Iya, silakan jenengan seperti itu. Namun tolong pahami, ini hari raya kita itu berbahagia. Bahagianya karena kenapa? Kembali lagi boleh makan minum. Maka sebenarnya kalau mau ditemukan di beberapa daerah di Indonesia itu, daerah timur itu nganggap itu pesta besar, Idul Fitri. Orang kalau di daerah timur sana, mereka akan keliling kampung, keliling dari RT setunggal sampai RT telulas. Apalagi kalau bocah-bocah itu cari amplop. Apa disebut sini? Sini masalahnya nggak ada amplop nih. Bikin aja. Tahu waktu kecil itu, kalau rumahnya nggak dikasih amplop, kita nggak mau masuk rumah. Jadi lihat ini, wah itu dikasih 5.000 itu, wah masuk, walaupun nggak kenal, datang aja, Pak selamat Idul Fitri gitu, makan. Nih pulang dikasih amplop, alhamdulillah. Ngumpul satu hari coba dapat berapa kalau masuk dalam berapa rumah, 20 rumah coba dikasih berapa? 100.000 kan lumayan. Bocah cilik sudah ada penghasilan 100.000. Itu daerah dari Sulawesi sampai Maluku dan Papua seperti itu. Kalau NTT saya nggak tahu. Dulu pernah. Oh dulu pernah. Bukan NTT. Nggak tahu. Mungkin juga sama. Maka mereka memang jadikan ini hari bahagia. Jadi jadikan hari Idul Fitri itu hari bahagia sebenarnya yang kita harus tekankan. Karena kita kembali senang setelah 1 bulan itu puasa. Nah terus yang kedua, bahagia yang kedua bagi orang yang berpuasa, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Karena orang yang berpuasa berarti menjalani sabar. Karena orang yang berpuasa berarti menjalani sabar. Dan pahala orang yang bersabar itu tak terhingga. Dan pahala orang yang bersabar tak terhingga. Seperti disebut dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah ini. Az-Zumar ayat 10. Seperti disebut dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar. Ini bicarakan sabar. Pahalanya itu tak terhingga. Sekarang kenapa orang yang puasa disebut menjalani sabar? Kenapa orang yang berpuasa itu disebut menjalani sabar? Karena jenengan ketika puasa jalani 3 bentuk sabar. Orang yang puasa itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu mengatakan orang yang berpuasa jalani 3 bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Lapar itu musibah enggak? Lapar itu susah enggak? Susah. Haus susah enggak? Susah. Kalau jenengan tahan ini namanya menghadapi musibah. Kita hadapi cobaan. Menghadapi susah. Kalau sabar dalam ketaatan, wong kita ketika puasa diperintahkan tetap sholat. Tetap nahan puasa ini sampai waktu berbuka. Orang yang puasa seperti itu juga dia meninggalkan maksiat.
nggak boleh nyolong, nggak boleh selingkuh, nggak boleh lihat gambar-gambar yang nggak jelas. Harus nahan pandangan, harus nahan lisan, nahan omongan, harus nahan tangan. Itu namanya kita mencegah diri kita dari maksiat. Maka orang yang berpuasa jalani 3 bentuk sabar ini. Makanya pantas dibalas orang yang puasa itu dengan pahala orang yang sabar. Orang yang puasa pantas diganjar dengan pahala orang yang sabar. Dan pahala orang yang sabar pahalanya tak terhingga. Tak terhingga itu kata para ulama, nggak bisa ditimbang lagi saking banyaknya. Atau seperti kata Imam As-Sudi, beliau kata tak terhingga yang dimaksudkan sini pahalanya, ganjarannya langsung surga. Ya, menurut Imam As-Sudi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Puasa harus dilakukan ikhlas karena Allah. Puasa harus dilakukan ikhlas karena Allah. Jadi bukan dilakukan, saya pokoknya jalani saja. Saya pokoknya nahan makan minum saja. Lakukannya ini karena apa? Kita ingin raih pahala, itulah yang dimaksudkan ikhlas karena Allah. Kemudian faedah yang keberapa lagi? 11. Puasa itu dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Puasa itu dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Contoh syahwat ditulis. Contoh syahwat, zina. Dan juga termasuk onani. Onani itu biasa dilakukan oleh anak muda. Keluarkan mani dengan paksa dengan tangan. Bahasa Jawa ini apa? Kalau nggak ada bahasa Jawanya berarti memang itu nggak umum. Nggak umum di masyarakat kita. Anak-anak muda biasa lakukan seperti ini. Lakukan onani. Keluarkan mani dengan paksa, dengan tangan. Ini nggak boleh. Lakukan onani saat puasa bagaimana? Puasanya batal. Ya, puasanya itu batal. Karena hubungan yang halal saja ketika dilakukan ketika puasa. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kasih kaidah. Hubungan yang halal seperti hubungan intim saja puasa batal. Apalagi onani yang nggak boleh. Jelas juga jadi batal. Terus, faedah yang berikutnya lagi. 1 kebaikan minimal dibalas 10. 1 kebaikan minimal dibalas 10. Jadi kita baca Al-Quran 1 huruf itu minimal dibalas 10. Kalau kita baca 3 huruf berarti jadi 30. Apalagi sudah 1 halaman Al-Quran yang dibaca. Minimal itu. Makanya Rasulullah SAW katakan, kemarin ada yang tanyakan puasa Yaumul Bid. Ya, puasa Yaumul Bid itu 3 hari pada tanggal 13, 14 dari 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah. Kalau ini jenengan rutin jaga setiap bulan, maka Nabi SAW katakan itu sama seperti puasa selama setahun. Kok bisa? 3 hari dibalas 10. Jadi berapa? 30. Jenengan jaga rutin terus. Berarti tiap bulan puasa. Dianggap full. Makanya dianggap puasanya jadi puasa 1 tahun. Kebaikannya ringan, amalannya ringan, namun pahalanya besar. 1 bulan minimal 3 hari sudah dihitung 1 tahun kita puasa penuh. Karena apa? 1 kebaikan minimal dibalas berapa? 10. Kemudian faedah yang berikutnya lagi ke berapa? 12.
13. Kebaikan dapat dilipat gandakan lagi hingga 700. Dapat dilipat gandakan lagi hingga 700. Bahkan bisa lebih dari itu. Nah, sekarang ada beberapa sebab amalan itu bisa berlipat pahalanya. Ini perlu tahu. Ada beberapa sebab amalan itu bisa berlipat pahalanya. Walaupun jenengan lakukan amalan yang ringan loh. Saya pernah contohkan. Saya sebutkan sebagai muqaddimah dulu. Zikir ba'da sholat itu ada yang bentuknya, ya zikir ba'da sholat nggih, ada yang bentuknya baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Saya tanya, jenengan biasanya setelah sholat baca berapa kali? 33 ya, 33. Namun sedikit tadi Nabi SAW cuma katakan subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Totalnya berapa berarti? 30. Kalikan satu hari berapa sholat? 5. 30 ping 5 150. Satu kebaikan minimal dibalas tadi berapa? 10. 150 ping 10 1500. Maka Rasul katakan zikir subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10 ba'da sholat, hitungannya sama. Kalau dalam timbangan jadinya 1500. Jadinya 1500. Tadi lihat, kenapa bisa berlipat-lipat? Ada rahasianya. Rahasia ini yang jenengan perlu tahu. Yang pertama, sebab pahala bisa berlipat-lipat. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama itu jaga ikhlas. Ya, yang pertama jaga ikhlas. Jaga amalan ini tersembunyi, jaga amalan ini tidak ingin dipuji oleh orang lain. Jaga amalan ini benar-benar rahasia antara kita dengan Allah. Itu pahalanya lebih besar daripada jenengan tampakkan. Kecuali kalau punya faktor jenengan ingin tampakkan amalan ini biar yang lain contoh. Ah, ini wong sugih namun pelit. Sudahlah, saya kasih uang ini infak, saya terang-terangan di depan dia. Biar dia juga keluarkan karena dia itu orang pelit. Berarti ingin memotivasi orang lain. Maka pahalanya makin besar juga sama. Namun ingat, asalnya kalau kita bisa sembunyikan, amalan tadi bisa sembunyikan. Karena ini menunjukkan ikhlas. Yang kedua, makin ittiba atau meneladani Rasul. Maka makin besar pahala. Makanya kita dituntut kalau sholat itu bisa melakukan sholat sesuai dengan contoh saking Nabi. Maka ada para ulama buat kitab yang namanya Sifat Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma dari hadis-hadis saja dibahas. Salah satu ulama yang menulis ini yang lebih dulu di zaman ini namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu kalau mau bahas persis sekali seperti yang Nabi SAW lakukan. Dia susun berdasarkan hadis-hadis. Sudah pernah baca belum bukunya? Kurang gaul yang takmir ini. Ini harus dikaji, bukan hanya belum dapat, harus belajar lagi. Nanti mungkin ada daurah sifat sholat Nabi 1 minggu nggak pulang-pulang gitu.
Nah itu baru selesai. Soalnya kitabnya tipis namun hadisnya butuh dikaji satu demi satu. Ada juga yang nulis kitab Sifat Shomin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Biar kita makin itiba, makin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong kita itu dari dulu kadang ibadahnya itu ngawur. Ya, kadang cuma ngikut-ngikut orang saja. Bahkan kalau sudah diingatkan, sudah tahu ada sunnah Nabi pun masih ngeyel-ngeyelan juga. Contoh, ini dalam kitab ini juga sama. Ini disebutkan saf sholat ya rapat. Ya, saf sholat itu dibuat rapat. Saya selalu ingatkan kayak gini karena kesal sekali. Ingatkan orang terus untuk rapatkan saf. Gak mau rapat-rapat safnya. Sudah mau ditarik-tarik ini. Ini masih bisa. Ini loh, ini sudah orang. Ini sebenarnya masih bisa isi orang lagi. Jaraknya gini. Ini emangnya kalau dia duduk tahiyat butuh tempat banyak? Kan masih bisa duduk sebenarnya. Space-nya banyak sekali. Wong Nabi SAW itu katakan kalau ada kosong seperti ini, celah seperti ini, diisi oleh setan kok. Ini malah orang KUA itu kemarin bercanda lagi. Oh berarti setannya ikut sholat berarti bagus. Oh jangan main-main dengan ini. Setan itu ikut sholat, tandanya sholatnya masalah. Biar setan ngeluh sholat, apa perlunya setan sholat? Wong wes kufur, wes kafir. Siapa tahu setannya mau sadar. Tambah lagi nih. Jadi ini loh, ini ada celah, ada peluang orang masuk ya diisi. Kalau dibiarkan kosong, peluang setan itu ngisi sop. Kalau malaikat itu yang datang itu dapat berkah. Kalau setan yang hadir dapat musibah. Gitu. Ya, sederhana saja ini. Namun berulang terus seperti itu. Nggak mau rapat-rapat sop. Saya nggak tahu maksudnya seperti apa. Sampai-sampai ini jadikan standar Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Ahlussunnah wal Jamaah dari mbah siapa bilang kayak gitu. Ini bahkan jadikan prinsip. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, safnya kayak gini. Saya bilang hadisnya dari mana seperti itu? Karena kalau sudah ada hadis yang tekstual, kenapa nggak dimaknai tekstual? Kenapa mau takwil-takwil sana sini? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga pembahasannya ketika ngatur pembahasan masalah sholat berjamaah. Satu hadis lagi kemarin saya sebutkan tentang Rasulullah SAW sampai lompati apa? Pundak sahabat. Kalau ada celah, Nabi SAW lewat celah tadi. Wah ini nggak bisa. Nabi SAW akhirnya lewati apa? Pundak-pundak para sahabat. Ketika ada yang duduk-duduk, habis sholat, Nabi mau keluar. Tanda berarti softnya itu rapat. Maka makin ittiba pada Nabi SAW, pahalanya makin besar. Makin mencontoh Nabi SAW, pahalanya makin besar. Jangan anggap remeh sunnah Nabi SAW. Contoh, makan minum dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Jenengan kalau ikut-ikutan seperti itu ya sudah, perbuatan setan yang jenengan tiru. Biasakan kalau belum biasa. Ya, karena kita tuh biasanya dua-dua. Ini pegang gorengan, ini pegang teh. Nah, terus kalau ini pegang garpu, ini pegang sendok, makan mie ayam. Dua-duanya gerak jalan. Biar cepat. Ya enggak seperti itu. Islam punya aturan, punya adab. Lakukan seperti cara Nabi SAW. Makin ittiba pada Nabi, pahalanya makin besar. Maka perlu kita kaji-kaji hadis Nabi, perlu belajar. Apalagi takmir ini belajar terus. Ya, ada pelatihan takmir. Ya, saya katakan perlu itu belajar. Jangan cuma dengan ilmu yang dari dulu sudah ada dari kiai-kiai dulu. Ya ilmu perlu berkembang. Masa ilmunya monoton seperti itu terus nggak mau ubah-ubah. Padahal ilmu itu butuh belajar, perlu kaji terus. Terus faedah yang keberapa lagi? Maaf, sebab yang kedua, sebab yang ketiga. Pahalanya makin besar.
Amalan yang ajek atau rutin? Amalan yang ajek atau rutin, pahalanya lebih besar daripada yang dilakukan jarang-jarang. Ini sederhana loh. Kita sholat malam cuma bisa 2 rakaat. Nggih. Tutup witir sak rakaat. Berarti totalnya 3 nggih. 3 rakaat. Namun jenengan jaga rutin terus tiap malam. Dibandingkan langsung misalnya, saya langsung 20 rakaat aja saya malam ini. Sekalian, besok nggak bangun-bangun lagi. Cuma 1 malam. Makanya penting itu istiqomah, ajek itu lebih penting daripada jenengan itu lakukan banyak putus. Kemudian sebab yang keempat. Sebab yang keempat yang membuat pahalanya besar. Karena bertepatan dengan waktu yang utama beramal. Karena bertepatan dengan waktu yang utama beramal. Contoh, sedekah di bulan Ramadan. Contoh lagi, puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Selain tanggal 10-nya ya. Puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Selain tanggal 10. Maka para ulama itu katakan, ada yang sampai membuat angka-angka. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan pahalanya 1000 kali, pahalanya 100.000 kali. Karena memang aslinya pahalanya akan berlipat-lipat kalau bersedekah di bulan Ramadan. Wujudnya jenengan bisa berikan buka puasa. Berikan motivasi pada jamaah, beri buka puasa saat bulan Ramadan ini, pahalanya lebih besar daripada kita beri makan di luar bulan ini. Sama juga kalau tadi puasa sunnah di awal Zulhijjah tadi, itu pahalanya juga besar. Bahkan Nabi SAW katakan lebih utama daripada jihad. Kecuali kalau kata Nabi SAW, ada yang pergi jihad, perang, mati di tengah jalan. Mati saat berperang. Namun tetap puasa ini atau amalan di awal Zulhijjah pahalanya lebih besar. Kemudian yang ke berapa? 5 apa 6? Yang sebab pahala besar tadi 6. 5. Berarti yang pertama ikhlas, ittiba, rutin, berkaitan dengan waktu. Sekarang yang ke-5, karena berkaitan dengan tempat. Karena berkaitan dengan tempat. Contoh, sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan masjid lain. Ribu kali. Pingin 100.000 kali dapat? Pingin. Ya kalau gur pingin tok ya sudah nggak bisa. Nabung. Biar umroh minimalnya kalau nggak bisa haji. Nah, 5 sebab ini cari biar pahalanya itu makin besar. Sederhana sekali 5 ini saja. Walaupun ada sebab yang lainnya. Ya. Namun yang jelas kalau ini kita jaga amalan yang kecil tadi saya sebut. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Itu bisa dilipat gandakan sampai 1.500. Karena ada amalannya itu dijaga ajak rutin. Ada juga kaitannya dengan tempat waktu. Ada makin ikhlas makin ittiba, pahalanya itu makin besar. Sudah berapa faedah? 13. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah? Ada 1-2 pertanyaan? Baik. Di bulan Ramadan ada pahala dilipat gandakan. Kemudian ada
Kemudian ada dosa nggak juga seperti itu, misalkan kita dapat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, apakah dosa yang seperti itu juga? Kemudian yang kedua, apakah musik termasuk penghancur amal? Ustaz? Apa? Musik penghancur pahala puasa juga. Saya sudah sebutkan ketika pembahasan kajian malam Kamis ada di buletin, ya, bahwasanya pokoknya maksiat itu akan menghancurkan puasa. Termasuk juga disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Manhaji, beliau katakan ini penghancur juga amalan puasa kalau orang itu mendengar musik. Kemudian yang pertama tadi, apa tadi? Kalau pahala sekarang berlipat-lipat kan di bulan Ramadan, okay? Sekarang kalau maksiat, ada yang selingkuh di bulan Ramadan, nyolong sendal di bulan Ramadan, korupsi di bulan Ramadan, berlipat-lipat enggak? Kita tidak sebut berlipat-lipat enggak, namun yang jelas makin besar. Besarnya ini bukan karena dilipat-lipat tadi, namun kita anggap itu besar. Ya, intinya kalau dia lakukan maksiat di bulan Ramadan, dosanya bukan dosa sembarangan. Ini lebih parah dibandingkan kalau dilakukan di luar bulan Ramadan. Karena sudah jelas bulan Ramadan itu bulan suci. Baik. Pak Parjo tadi belakang. Iya, tadi di belakang duluan kok. Dia ngacung duluan. Tentang apa? Berdoa di makam-makam para wali itu berapa derajat dibandingkan di tempat yang lainnya. Jenengan masjid doa di masjid lebih afdol daripada di kuburan, minta-minta di kuburan. Kaedahnya orang yang mati itu lebih butuh doa kita. Ingat ya. Orang yang mati lebih butuh doa kita dibandingkan dengan kita minta doa pada dia. Itu sudah pasti. Orang mati itu lebih butuh doa kita, bukan kita yang minta doa pada dia. Itu saja sudah jadi jawaban. Sudah, baik. Iya, jenengan. Terima kasih, Tat. Ada lagi Kalau puasa itu tahan ini omongan nanti. Harus kurangi omongannya gitu. Ini serius, Tat, saya tanya. Iya. Ini di bulan puasa. Kita nggak usah munafik yang laki-laki, bapak-bapak. Karena biasanya perempuan itu pakai sepeda motor, atas itu pakai jilbab tapi bawahnya ketat. Nah kita di belakangnya itu kan melihat pantat yang bagaimana kata dengan puasa kalau kita tidak lihat bagaimana itu ada cewek pakai baju seksi, celananya ketat, kalau nggak lihat mubazir, kalau lihat dosa. Jenengan pengen mubazir apa dosa? Sekarang sepeda motoran pasti terlihat toh. Dosa munafik kok bapak-bapak. Ya kita kan lihat jalan, Pak. Itu bagaimana solusinya? Yang jelas pandai-pandai untuk nundukkan pandangan. Nundukkan pandangan bukan mesti ke bawah, palingkan itu termasuk nundukkan pandangan juga. Itu nahan nafsu, termasuk untuk menahan nafsu. Ya segera disalib. Contoh sederhananya, ini kita kalau sudah tahu, ini contoh sederhananya saja untuk kurangi masalah-masalah yang kaitannya dengan zina, selingkuh atau jalan-jalan menuju zina atau selingkuh. Kalau sudah tahu itu kumpulnya ibu-ibu, jangan kumpul-kumpul di situ. Sudah tahu ini tempat kajian loh, ini ibu-ibu duduk di situ, jenengan malah duduk tengah-tengah gitu. Kan ini undang fitnah. Maka sudah tahu kalau ada peluang nanti lihat bokongnya kita di belakang, ya sudah nyalip segera. Bukan diikuti terus.
Baik. Pun, Pak Sudar? Sampun? Ya sudah. Tenang toh, Pak Muji. Sifat sholat Nabi dengan tuntunannya Imam Ghazali. Insya Allah buku sifat sholat Nabi lebih bagus. Ya, sifat sholat Nabi lebih bagus. Masih Pak, yang saya tanyakan kaitannya dengan waktu tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari. Saya mendengar dilarang untuk melakukan sholat. Iya. Kemudian ketika ada sebagian orang yang tidak menggunakan Isra itu setelah matahari terbit seberapa Iya. Salat isyraq nggih. Ya. Tapi ada yang sholat pas matahari terbit. Oh, nggak boleh. Kan nggak boleh. Salat isyraq nggak boleh ketika matahari terbit pas. Sebelumnya nggak boleh. Kemudian sholatnya kapan? 15 menit ditambah. Karena 15 menit matahari sudah setinggi tombak istilah para ulama. Setinggi tombak. Dan itu diperkirakan 12 menit atau 15 menit lah kalau kita mau tetapkan. Baru lakukan sholat isyraq kali rakaat tadi. Terus. Ketika masuk masjid waktu menjelang maghrib itu pas matahari terbenam itu melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi pertanyaannya bolehkah sholat tahiyatul masjid ketika matahari tenggelam? Boleh. Karena punya sebab. Kenapa sampai para ulama menyatakan, ini termasuk pendapat dalam ulama Syafi'i. Kita masuk masjid bar ngasar atau masuk masjid menjelang maghrib dan ketika itu matahari sedang proses tenggelam. Lalu kita lakukan tahiyatul masjid masih boleh. Alasannya diantaranya karena Rasulullah SAW itu punya kebiasaan setelah asar itu masih melakukan sholat 2 rakaat. Namun ingat, ini kata Imam Ibnu Hajar kekhususan bagi Nabi SAW, bukan bagi umatnya. Ada sebab-sebab lah beliau lakukan sholat setelah asar. Nah, kesimpulannya dari ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi simpulkan bahwasanya ini jadi dalil ulama Syafi'iyah kalau sholat sunnah yang punya sebab masih boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Sholat sunnah yang punya sebab masih boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Baik. Siwak tadi. Sunnah siwak ini untuk laki-laki, untuk perempuan sama. Namun biasanya ibu-ibu kalau di tempat kita nggak mau pakai. Namun ini sunnah untuk laki-laki, sunnah juga untuk perempuan. Karena ini ibaratnya seperti sikat gigi lah kalau di tengah-tengah kita. Baik. Jenengan bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Atau pilih hari-hari yang ada, namun jangan sampai tinggalkan puasa Arafahnya. Jangan sampai tinggalkan puasa Arafahnya. Masih boleh baca subhanallah di selain sholat, boleh. Boleh. Mau numpak kendaraan baca subhanallah biar nggak lihat cewek tadi yang baju seksi cepat-cepat jalan. Bisa. Ya, terakhir. Boleh kalau nggak punya kayu siwak. Yang penting bau mulutnya hilang. Puasa sunat Syawal tidak berurutan harinya boleh, karena Nabi SAW cuma mengatakan man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan terus ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya puasa setahun penuh. Dikatakan yang pokoknya 6 hari. Kata Imam Nawawi boleh berturut-turut, boleh di awal bulan, boleh di pertengahan bulan, boleh di akhir bulan Syawal. Senin puasa, lompat Kemis lagi puasa. Baru minggu depannya Senin lagi, Kemis lagi. Minggu depannya lagi Senin lagi, Kemis lagi. Boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu.
kita istirahat sampai sekitar jam 8:30 ya. Nanti lihat kondisi ini, kalau tergantung makannya sudah rampung belum ya, dan setelah itu baru lanjut lagi ya. 9 kurang 1/4 lah paling maksimal ya. 9 kurang 1/4 siap ya, memang harus sudah siap ya. 9 kurang 1/4 kita mulai lagi untuk kajian sesi ini. Sesi yang keberapa? 3, sesi yang keempat insyaallah.